Hai, namaku Fadil. Kali ini aku akan membahas tentang sejarah salah satu organisasi pergerakan nasional yang memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ini adalah potongan dari film Guru Bangsa Cokroaminoto yang berkisah tentang salah satu tokoh besar bangsa ini, yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto. Cokroaminoto adalah salah satu simbol besar sejarah negara ini, bersama dengan Sarekat Islam, organisasi yang menjadi bagian penting dari pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nyatanya, Sarekat Islam adalah salah satu organisasi paling awal yang menjadi gerakan yang lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, seperti apa sejarah organisasi yang hingga saat ini masih berdiri? Bersama aku Fadil, mari kita mulai videonya. Awalnya, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samad Hudi, seorang pedagang batik asal Surakarta. Ini adalah organisasi yang menaungi pedagang-pedagang pribumi Muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa maupun dengan pedagang-pedagang asing kala itu. Kesenjangan yang terjadi memang bersumber dari kebijakan pemerintah kolonial yang membeda-bedakan kelompok masyarakat berdasarkan identitas kesukaannya. Ada perbedaan dan perdebatan di beberapa sumber yang menyebutkan bahwa SDI dengan Samad Hudi di dalamnya sebetulnya baru berdiri pada tahun 1911. Terutama ketika Bapak Pers Nasional Tirto Adisuryo ikut membuat ADART organisasi tersebut. Awalnya, organisasi ini berbentuk semacam ormas keamanan bernama Rekso Remekso yang menjadi cara Samad Hudi dan pedagang-pedagang Solo menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa, sebelum kemudian mendapatkan badan hukum setelah berubah menjadi SDI cabang Surakarta. Tirto sendiri adalah orang yang mendirikan SDI di Bogor pada tahun 1909. Apapun yang jelas, SDI kemudian memasuki babak selanjutnya yang ketika berubah nama menjadi Sarekat Islam di tahun 1912 dengan Cokroaminoto sebagai sentral utamanya. Penghapusan kata dagang ditujukan untuk melebarkan peran organisasi tersebut tidak hanya ke persoalan ekonomi saja, tetapi juga bidang politik, sosial, dan juga keagamaan. Tokoh yang kita bicarakan adalah sosok yang dijuluki sebagai Raja tanpa mahkota di Tanah Jawa, berkaca pada besarnya pengaruh saat itu. Ia adalah guru untuk beberapa tokoh besar, diantaranya tokoh kiri seperti Maun, Alimin, dan juga Buso, sosok nasionalis seperti Soekarno, dan tokoh Islamis seperti Kartosuwiryo. Beberapa sumber juga bahwa Tan Malaka pernah berguru pada Cokroaminoto. SI punya banyak cabang. Setelah Cokroaminoto terpilih sebagai Ketua Sentral Sarekat Islam atau CSI dalam Kongres kedua di Yogyakarta. Pada tahun 1914, pusat organisasi ini pindah ke Surabaya. Di tahun pertamanya, anggota resmi ini tercatat mencapai 400.000 orang. Lewat surat kabar milik SI utusan India, Cokroaminoto banyak menulis tentang penderitaan kaum pribumi. Gaya-gaya tulisan ini disebut ditiru oleh Soekarno. Koran tersebut juga menjadi tonggak sejarah penting. Takeishi Shiraishi dalam bukunya In Age in Motion, Popular Radicalism in Java menyebutkan koran tersebut awalnya diterbitkan sebagai bentuk perlawanan pedagang Arab dan pribumi Muslim yang menolak beriklan pada koran Tionghoa. Lewat koran ini, aksi bela Islam digalang sebagai respon atas tulisan majalah yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Sebagai dampak aksi tersebut, anggota SI membludak menjadi 2,5 juta orang. Makin banyak anggota SI pada akhirnya melahirkan gesekan yang berujung pada perpecahan. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa paham sosialisme dan komunisme mulai masuk ke organisasi tersebut. Cokroaminoto sendiri disebut sebetulnya ingin menggabungkan sosialisme dengan Islam dalam artikel berjudul Sosialisme Berdasar Islam. Namun, gesekan pada akhirnya terjadi dengan kelompok-kelompok yang memilih jalan komunisme, Semaun dan juga kawan-kawan
dari SI cabang Semarang dianggap sebagai duri dalam daging oleh petinggi SI seperti Agus Salim dan juga Abdul Muiz. Akhirnya, atas dorongan ini, Agus Salim dan juga Abdul Muiz dikeluarkanlah aturan agar anggota SI tidak boleh merangkap jabatan. Yang merangkap jabatan harus memilih SI sebagai satu-satunya atau dipecat. Kebijakan tersebut memang menargetkan Semaun dan kawan-kawan dan juga menjadi anggota Perserikatan Komunis Hindia. Sekalipun juga berdampak pada banyaknya anggota SI yang merangkap jabatan di tempat lain. Semaun dan Alimin dan teman-temannya juga yang bersikeras tidak mau keluar dari Perserikatan Komunis Hindia akhirnya dipecat secara resmi lewat Kongres Madiun pada tahun 1923. Maka lahirlah SI Putih dan juga SI Merah. SI Putih dengan Agus Salim dan juga kawan-kawan berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta. Sedangkan si Merah dengan Semaun berhaluan kiri yang berpusat pada kota Semarang. Cokro Aminoto pada mulanya adalah penengah di antara keduanya, namun lebih condong ke arah SI Putih. SI Merah kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat, pada akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Lewat kongres pula, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Pada tahun 1929, nama organisasi kembali berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSSI. Nama yang dianggap makin merepresentasikan identitas perjuangan kemerdekaan. Setelah Cokro Aminoto wafat pada tahun 1934, PSII mulai terpecah-pecah. Tokoh penting seperti Agus Salim memilih untuk hengkang setelah berselisih dengan adik Cokro Aminoto, Abikesna Cokro Suwerjo. Akibat keragaman cara pandang di antara anggota partai PSI, pecah menjadi beberapa partai politik. Di antaranya PSII yang dipimpin oleh Sudirman, PSSI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, PSSI Kusno, dan juga PSSI itu sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSSI dalam perjuangannya. Pasca kemerdekaan Indonesia, PSSI terus eksis menjadi partai politik. Lalu setelah itu diubah menjadi Sarekat Islam, dan Sarekat Islam masih ada tetap bertahan hingga saat ini. Organisasi ini kini dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Melalui keputusan tertinggi organisasi tersebut, Sarekat Islam kembali ke hitannya sebagai gerakan dakwah ekonomi. Pada akhirnya, Sarekat Islam akan selalu diingat sebagai salah satu organisasi terbesar yang berjasa untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia.